Halo, selamat siang teman-teman. Saya dan teman-teman dari kelompok 2 Sistem Operasi yang diampu oleh Ibu Nanda Novita MKOM, kelas Sistem Informasi 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan menjelaskan tentang thread. Nah, sebelum menjelaskan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak kawan. Maka biar kita berkawan, kenalan dulu. Perkenalkan, saya Laras Satirinja Pratita Ritonga, NIM 0702213092. Hai, nama saya Dia Ayunasari dengan NIM 0702211012. Saya Hafiz Prayoga dengan NIM 0702212097. Perkenalkan, nama saya Nur Nadila dengan NIM 0702211013. Saya Sila Kartika Barus dengan NIM 0702211009. Nama saya Sarul Ansari dengan NIM 0702212073. Thread. Terus itu apa sih? Nggak tahu tentang thread. Kita simak aja pembahasannya ya. Jadi, thread itu Definisi thread. Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses. Yang pertama, proses berat atau heavyweight atau biasa dikenal dengan proses tradisional, dan yang kedua yaitu proses ringan atau lightweight atau kadang disebut thread. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri dari ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Sehingga dengan banyaknya control thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Oh gitu, terus? Gambar thread. Sebagaimana pada gambar 4.1, terdapat gambar dari single threaded process dan multi-threaded process. Dan di sebelahnya pada gambar 4.2 terdapat gambar dari sebuah thread. Nah, jadi thread ini begini secara definisinya. Oh gitu. Nah, terus kalau untuk keuntungan thread sendiri itu apa? Kalau keuntungan, coba kita lihat sebelah deh. Kita dia lebih paham sih. Sila. Keuntungan thread itu apa sih? Oh, keuntungan thread. Sini aku jelasin ya. Jadi, keuntungan thread itu adalah Sebuah thread dalam sistem operasi memberikan keuntungan sebagai berikut. 1. Tanggap. Artinya ketika multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multithread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. Kedua, pembagian sumber daya, artinya thread mampu membagi memori dan sumber daya dari proses. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi memori yang sama. 3. Ekonomis. Artinya ketika sistem operasi mengalokasikan memori dan sebuah sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, thread mampu membagi sumber daya dari proses sehingga lebih ekonomis untuk membuat proses. Dan yang terakhir, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Maksudnya adalah dengan multithreading dapat ditingkatkan dengan menggunakan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada proses yang berbeda. Oh, jadi keuntungannya thread itu kayak gitu ya. Nah, terus ada lagi nih katanya, model multithreading. Nah, tapi kayaknya Hafiz dan Sarul kayaknya ngerti deh, kayaknya mereka aja deh aku tanya ini. Terima kasih. Kalau dia ada begitu, aman dan transparan. Guys.
Kalian tahu nggak model multi-thread? Keren banget ya ada buat teman-teman yang pinjaman. Tahu. Klik link di bawah ini. Cuma pakai data diri aja kok. Mau jelasin salah satu lagi. Aku kepo soalnya. Apa tuh? Oh, Model multi-trading. multi trading itu dibaginya di 3 bagian. Yang pertama ada model mini-to-one. Jadi model mini-to-one itu memetakan beberapa tingkatan pengguna trade hanya ke satu buah kernel trade. Manajemen proses trade dilakukan oleh atau di ruang pengguna sehingga menjadi efisien. Tetapi apabila sebuah trade melakukan sebuah pemblokingan terhadap sistem pemanggilan, maka seluruh proses akan berhenti atau diblok. Terus yang kedua itu ada model one-to-one, yaitu memetakan setiap trade pengguna ke dalam satu kernel thread. Hal ini membuat model one-to-one lebih sinkron daripada model many-to-one dengan mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membuat pemblokingan terhadap sistem pemanggilan. Hal ini juga mengizinkan multiple thread untuk berjalan secara paralel dalam multiprosesor. Oh, jadi gitu. Ada model ini itu memetakan dari banyak kernel ke banyak thread yang lain. Beberapa tingkatan thread pengguna dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Jumlah dari kernel thread dapat dispesifikasikan untuk beberapa aplikasi dan beberapa mesin, atau suatu aplikasi dapat dialokasikan lebih dari beberapa kernel thread dalam multiprosesor daripada dalam uniprosesor, di mana model many-to-one mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensinya ialah tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu aplikasi. Oke deh, makasih. Sama jadi udah tahu kan apa itu multi thread? Nah, jadi kesimpulan dari thread itu adalah merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, regresset, dan stack. Nah, Sebuah thread berbagi kode session, data session, dan sumber daya sistem operasi dengan thread yang lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut likewise process. Sebuah proses tradisional atau half-wake proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak atau multi-thread adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Sebuah thread dalam sistem operasi memberikan keuntungan sebagai berikut. 1. Tanggap. 2. Pembagian sumber daya. 3. Ekonomis. 4. Pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Nah, sekian penjelasan singkat tentang thread dari kami. Salah dan kurang kami mohon maaf dan kami tunggu pertanyaan dari kalian. Bye-bye! Dadah.